Baik, kembali lagi bersama saya Maris Bina Milda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Konflik Politik Cibar, tugas ke-9 Sosiologi Terapan. Nah, di buku Konflik Politik Cibar ini berfokus pada fenomena konflik di lingkungan yang bermediasi komputer dan internet. Nah, dan di sini buku yang tulis oleh Atina Karajogiani ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis fenomena baru-baru ini dengan mengadopsi unsur-unsur gerakan sosial, konflik dan teori konflik dan teori media. Nah, di sini buku ini juga membahas lingkungan teknologi dan penyelidikan gerbang area topikal dari kekuasaan, partisipasi dan demokrasi dalam politik internet, keamanan internet, perang informasi dan terorisme dunia maya, konflik siber sosial politik seperti gerakan sosial melawan pembangkang pemerintah dan sensor internet di berbagai negara, konflik dunia maya seperti etno-religius seperti Al-Qaeda dan Israel Palestina, analisis peran internet dalam organisasi protes anti perang selama konflik Irak 2003 dan pengaruhnya terhadap liputan media dalam perang di internet itu sendiri. Nah, yang pertama, bagaimana konsep dan isu tradisional dengan media post modern global. Bab ini telah membahas bagaimana konsep dan isu tradisional yang cocok dengan media postmodern global. Ini telah melihat gerakan sosial awal dan penggunaan internet mereka. Menjawab pertanyaan apakah internet meningkatkan demokrasi, menganalisis bagaimana masalah kekuasaan dan partisipasi terkait dengan internet, meneliti koneksi internet globalisasi, dan membahas sifat postmodern medium. Bagian tentang gerakan politik di internet memberikan contoh konflik siber, etno-religius, dan sosiopolitik. Melihat gerakan awal di internet seperti Zapatista di Meksiko, kelompok oposisi nasional, ekstremis, sayap kanan, dan gerakan oposisi Islamis. Kelompok-kelompok yang menggunakan teknologi komunikasi informasi mempengaruhi situasi politik di mana mereka mengedepankan aturan permainan baru, aturan teknologi baru. Meski demikian, bukan berarti gerakan sosial baru seperti gerakan anti-globalisasi, anti-kapitalis, dan anti-perang ketika menggunakan internet untuk mengkomunikasikan tujuan politik, meminta sesuatu yang tidak bersifat modern secara tradisional seperti kekuasaan, partisipasi, atau demokrasi. Pandangan pesimis adalah bahwa mereka yang tidak tertarik dengan politik akan tetap demikian dan bahwa internet didominasi oleh kepentingan ekonomi, diskriminasi atas dasar ketimpangan sosial, jenis kelamin, ras, usia, dan spasial. Kedua pandangan memiliki penerapan yang terbatas. Meski demikian, internet telah memberikan akses sistem politik bagi pihak luar, menunjukkan bahwa ia meningkatkan demokrasi sekarang dan dapat dilakukan di masa depan. Yang kedua, ada 3 teori yang membahas tentang konflik politik ciber. Yang pertama, teori gerakan sosial. Masalah dengan teori gerakan sosial seperti yang akan segera diketahui oleh pembaca biasa adalah bahwa sebagian besar analisis membuat generalisasi empiris daripada memberikan konsep analitis yang berguna. Hasilnya adalah bahwa dalam kebutuhan teori untuk mendukung studi kasus mereka, ahli teori mengambil dan mencampur dari pendahulunya dan yang datang dengan teori mereka sendiri untuk menjelaskan temuan empiris mereka. Ini berarti bahwa pemeriksaan terhadap 30 gerakan sosial yang berbeda dapat dengan mudah menghasilkan 30 penjelasan yang berbeda tentang gerakan sosial. Hal ini dikarenakan para ahli teori bertujuan untuk mendapatkan penjelasan global, padahal bidang gerakan sosial masih sulit dipahami dan terdapat perbedaan
misalnya antara gerakan atau sebagai bentuk opini massa, organisasi protes sebagai bentuk organisasi sosial, dan peristiwa protes sebagai bentuk tindakan. Dilihat dari Tauro 1988 halaman 421 sampai 440. Mengikuti RMT mengacu pada 3 set besar faktor dalam menganalisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Yang pertama, struktur peluang politik dan kendala yang dihadapi gerakan. Yang kedua, bentuk organisasi baik informal maupun formal yang tersedia bagi para aktivis. Dan yang ketiga, proses kolektif interpretasi, atribusi, dan konstruksi sosial yang menangani antara peluang dan tindakan. Dalam pengertian yang sangat terbatas, gerakan sosial terdiri dari 2 jenis komponen. Yang pertama, jaringan kelompok dan organisasi yang dipersiapkan untuk memobilisasi aksi protes guna mempromosikan atau menolak perubahan sosial yang merupakan tujuan akhir dari gerakan sosial. Dan yang kedua, individu yang menghadiri kegiatan proses atau mengembangkan sumber daya tanpa harus terikat pada kelompok atau organisasi gerakan. Yang kedua ada teori konflik. Globalisasi sering digambarkan dalam istilah luas perubahan budaya dan teknologi. Kita berbagai teman dari tempat, budaya, makanan, dan sumber daya yang berbeda, dan kita juga menunjukkan solidaritas dengan orang-orang yang jauh. Konsep globalisasi merupakan gabungan dari 2 fenomena yang berbeda, pengambilan dunia oleh perusahaan dan proses fragmentasi komunitas, identitas nasional, etnis, dan agama yang menciptakan konteks sosial yang lebih terbuka. Sedangkan yang pertama harus dilawan, yang terakhir memberikan dasar bagi politik transformatif. Jika bukan makropolitik revolusioner, triknya bukanlah dengan mencoba dan menghentikan territorialization, melainkan menggunakan sebagai resource. Ini telah menjadi praktik gerakan konflik politik merupakan menjadi praktik gerakan perlawanan global organisasi gerakan sosial akar rumput dan jaringan sosial melawan pemerintah dan lembaga internasional. Sebagai hasil dari aktivitas gerakan tersebut, pemerintah dan institusi neoliberal menghadapi perhitungan kontra hegemonik globalisasi yang mereka tanggapi dengan cara yang membingungkan dan seringkali kontradiktif. Tantangan tersebut mengungkapkan dirinya sebagai perlawanan dan atau oposisi kekerasan terhadap pemerintah dan terhadap lembaga internasional, baik dalam konteks sosiopolitik atau etnoreligius. Jenis aktivitas politik ini tidak secara memadai dijelaskan oleh teori gerakan sosial yang baru. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang mampu menangkap sumber dan sifat konflik etnoreligius serta konteks globalnya. Yang ketiga, teori media. De Fleur-Bart-Roquerts pada tahun 1982 membedakan antara 3 efek yang berbeda dari media massa terhadap individu yang terkait erat dengan kemunculan pada liputan konflik global. Ini termasuk yang pertama efek kognitif, di mana penciptaan dan resolusi ambiguitas, pembentukan sikap, pengaturan agenda, perluasan sistem kepercayaan masyarakat, dampak pada nilai-nilai. Yang kedua, efek afektif, di mana desensitisasi, kecemasan, moral, dan keterasingan. Dan yang ketiga, efek perilaku, di mana aktivitasi, deaktivitasi, isu lain yang sangat relevan, dinamika konstruksi media massa mengenai konsensus, kontrol, adaptasi, konflik, dan perubahan. Yang ketiga, lingkungan konflik cyber. Pada pergantian abad, jenis konflik baru bernama cyberkon menggambarkan konflik dalam lingkungan yang dimediasi komputer atau cyberspace telah muncul dan menjadi lazim. Bab ini mengungkapkan lingkungan politik cyber dengan menganalisis istilah-istilah yang terlibat dan
dengan perdebatan terkini dalam peperangan informasi dan keamanan. Lebih khusus lagi, ini mencakup analisis tentang peretas perang informasi, terorisme siber, analisis keamanan internet, dan implikasi sosiopolitik dan konflik siber. Nefarious teroris atau aktivis sosial. Konflik yang sedang berlangsung juga menunjukkan bahwa serangan dunia maya meningkat dalam volume, kecanggihan, dan koordinasi. Pihak dalam konflik siber telah digambarkan sebagai teroris atau aktivis sosial bergantung pada mood diskursif dari pengkritik mereka. Inilah mengapa penting untuk memeriksa politik dari fenomena dan memahami implikasinya terhadap konflik di masa depan. Yang kedua, perang informasi. Dalam perang informasi ini terdapat hacker. Sangat penting untuk memasukkan analisis fenomena hacking dan diskusi tentang di mana hal itu cocok dalam lingkungan politik kiber. Pada dasarnya, mereka yang terlibat dalam lingkungan etnoreligius atau sosiopolitik dari konflik siber adalah para peretas, kecuali para pelaku gerakan sosial yang tentu saja menggunakan internet sebagai sumber daya mobilisasi. Yang berikutnya ada perang informasi dan terorisme di dunia maya. Mengeksplorasi dari gagasan bahwa wilayah populasi dan sumber daya alam menjadi kurang penting relatif terhadap modal manusia dan kepemilikan informasi. Mengambil proses ini ke kesimpulan logisnya, para ahli teori ini percaya bahwa informasi akan segera menjadi sumber utama kekayaan dan kekuatan yang setara dengan batu baja, batu bara, dan minyak di era industri atau di tanah yang subur di era pertanian. Yang berikutnya analisis keamanan internet, insiden dan tanggapan. Yang pertama, insiden dan tanggapan. Pemeriksaan terhadap presiden teroris menunjukkan bahwa konflik politik dan militer yang besar semakin disertai dengan aktivitas serangan siber yang signifikan. Konflik yang sedang berlangsung juga menunjukkan bahwa serangan dunia maya meningkat dalam volume, kecanggihan, dan koordinasi. Yang kedua, analisis keamanan internet. Ada dua komponen dalam keamanan komputer, perlindungan virus, yaitu di mana kurangnya kepercayaan pada sumber luar, dan autentikasi, di mana memverifikasi bahwa seorang diketahui oleh pengguna. Tetapi gagasan pertama tentang akal sehat jauh kurang efektif dalam mengamankan komputer. Pengguna mengharapkan mesin mereka melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ekspektasi seperti itu membuat mereka menjadi mangsa serangan perang informasi tingkat rendah, tetapi berbahaya. Yang berikutnya, implikasi sosial politik. Untuk melanjutkan, Goldberg percaya bahwa daya saing di bidang teknologi informasi bergantung pada kebebasan ekonomi dan politik serta integrasi ke dalam inti. Dengan integrasi ke dalam inti yang dia maksud adalah inti kekuasaan di negara-negara demokrasi barat. Hal ini berarti bahwa kekuatan lain yang ingin masuk ke dalam permainan di mana demokrasi pasar terbuka mendominasi harus terbuka terhadap tekanan reformasi dan kebebasan yang menciptakan kekuatan berbasis pengetahuan modern. Menurut Goldberg, ada 3 alasan mengapa demikian. Pertama, daya saing dalam teknologi informasi bergantung pada kebebasan ekonomi dan politik serta integrasi ke dalam inti. Kedua, kekuatan militer dan bentuk kekuatan nasional lainnya bergantung pada daya saing berbasis luas dalam penciptaan dan penggunaan teknologi informasi. Dan yang ketiga, integrasi ke dalam inti menciptakan taruhan bersama yang melampaui atau setidaknya memenuhi syarat politik kekuasaan yang mengarah pada pensemakmuran demokratis antara kepentingan dan nilai. Yang berikutnya, konflik siber sosiopolitik. Konflik siber sosiopolitik. Konflik siber sosiopolitik dapat ditempatkan ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, mereka yang paling peduli dengan isu-isu global seperti lingkungan, isu-isu yang berhubungan dengan tingkat negosiasi dengan pemerintah yang terbuka untuk diperdebatkan. Yang kedua, ada kelompok-kelompok yang cenderung tidak mau bernegosiasi dengan pemerintah karena mereka prihatin dengan isu-isu seperti pembebasan mereka sendiri dari kendali negara.
Dan bab ini telah memeriksa contoh empiris dari konflik dunia maya sosiopolitik dan penggunaan internet oleh para pembangkang terhadap pemerintah otoriter. Secara khusus, ia telah melihat gerakan anti-globalisasi dan penggunaan internet para pembangkang Tiongkok, serta strategi balasan pemerintah Tiongkok. Sisa dari bab ini mencakup contoh-contoh pembangkang yang berkelahi secara online melawan rezim otoriter lainnya. Ini menunjukkan betapa luasnya aktivis sensor negara dan upaya untuk menghindari kontrol ini. Konflik siber sosiopolitik, dampak teknologi informasi komunikasi pada struktur mobilisasi atau gaya jaringan gerakan menggunakan internet, partisipasi, rekrutmen, taktik, tujuan. Yang kedua, proses pembengkaian masalah, strategi, identitas, pengaruh internet pada proses ini. Dan yang ketiga, struktur peluang politik dan internet sebagai komponen dari struktur ini. Dan yang keempat, aktivisme. Yang berikutnya, konflik siber etnokeagamaan. Konflik siber etnokeagamaan. Yang pertama, ada beberapa kasus dalam konflik siber etnokeagamaan. Yang pertama, Kosova, di mana pada tahun 20 Oktober 1998, Pusat Informasi Kosova yang mendukung partai pemimpin etnis Albania, Dr. Ibrahim Rugova, melaporkan bahwa peretas yang mengaku sebagai anggota organisasi teroris Serbia Crna Ruka atau Tangan Hitam merepas halaman webnya. Yang kedua, kasus Israel-Palestina, mana pada bulan Oktober 2000 peretas Israel dan Palestina terlibat dalam peretasan. Yang ketiga, kasus India dan Pakistan. Pada tanggal 16 Oktober 1958 dilaporkan oleh kantor berita PTI India. Yang keempat, AS dan Cina, di mana pada tanggal 1 April 2001. Selain itu, konflik siber adalah fenomena yang melibatkan berbagai aktor dengan karakteristik berbeda. Banyak diantaranya tidak dapat dengan mudah dibedakan sebagai teroris atau aktivis. Dengan demikian, permainan politik antara partai-partai dalam konflik etno-religius atau diantara para aktivis sosial yang terlibat dalam konflik politik tidak jelas dan tidak berkembang sepenuhnya dalam tahap ini. Yang berikutnya, pengaruh internet pada Perang Irak 2003. Yang pertama, peran internet dalam organisasi protes anti perang. Pentingnya internet dalam organisasi kelompok politik bukanlah sebuah berita, namun dalam konflik khusus ini, efeknya untuk pertama kali menunjukkan potensi penuh medium baru dalam politik. Kelompok anti perang menggunakan daftar email dan situs web, pesan teks grup, dan ruang obrolan untuk mengatur protes, membuat politik lebih dapat diakses oleh sejumlah orang yang tidak terduga dari semua latar belakang yang biasanya tidak akan atau tidak dapat terlibat sedemikian rupa. Yang kedua, pengaruh internet pada liputan media. Internet berpengaruh dalam liputan media tentang perang ini karena berbagai alasan. Beberapa menuntut fakta sederhana bahwa lebih banyak orang yang online sekarang daripada perang Irak 1991. Yang lain muncul karena teknologi lebih maju untuk menyertakan peran instan, citra audiovisual, berbagai file, dan lain-lain. Namun, yang membuat perbedaan dalam konflik ini adalah bahwa lingkungan media sudah matang untuk pelaporan alternatif tentang konflik tersebut, terutama karena orang Amerika dan juga seluruh dunia mencari berita secara online yang tidak dapat mereka temukan di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.